Selamat siang. Thank you for taking the time to speak with me. Let me introduce myself. My name is Riden Rizka Samanaji. I am a student of the pharmacy student program at the Faculty of Medicine, Health and Science. I am conducting this interview as a part of my final project for the exam, and I am eager to learn from your experience and insights in the field of pharmacy. So I have prepared a few questions that I believe will provide a deeper understanding of your motivation, challenge, and advice for aspiring professional in this field. The first question is, what motivates you to become a pharmacy and what challenge do you face? Apa yang memotivasi Anda menjadi apoteker dan apa saja tantangannya? Motivasi ya? Awalnya bukan dari saya sendiri sebenarnya, jadi dari kakak yang mengarahkan untuk ke farmasi. Tapi setelah saya searching dan sebagainya, ternyata bisa menimbulkan kecintaan ke farmasi. Jadi akhirnya saya masuk di situ. Itu awal mulanya sih. Terus? Okay, the second question is, have you ever felt like giving up in the field of pharmacy? What's keep you going? Jadi, pernahkah Anda merasa ingin menyerah di bidang farmasi? Apa yang membuat Anda tetap bertahan? Menyerah pada saat kuliah ya? Ya. Maksudnya di sini ya, pada saat kuliah. Oh, sering. Sering, apalagi pada saat S1 banyak tugas ya, banyak tugas seperti teknik sudah dapat nggak ini? Jadi itu kan mencatat banyak tuh. Nah, di situ sempat mundur gitu. Tapi waktu itu kan jauh dari orang tua, jadi mikirnya orang tua berkorban, pengorbanan orang tua gitu. Jadi akhirnya ya tetap lanjut aja sampai sekarang. Okay, the last question is what advice would you give to students who aspire to become pharmacy in the future? Additionally, what are some strategies for maintaining motivation in the face of academic pressure such as grades, reports, and rigorous examination? Jadi, apa peran Anda bagi mahasiswa yang ingin menjadi apoteker di masa depan, dan bagaimana tips membangun semangat belajar di tengah tekanan nilai, laporan, dan ujian yang padat? Apa tuh tadi? Apa saran Anda bagi mahasiswa yang ingin menjadi apoteker? Saran, belajar, terus kembangkan diri. Jadi banyak membaca dalam artian tidak harus dalam perkuliahan ya, lebih ke anu lain lagi gitu. Jadi kembangkan diri. Terus jadi jangan istilahnya jangan terpaku kuliah farmasi, istilahnya update ilmunya tuh tidak harus dari kuliah saja ya. Jadi maksudnya kemana-mana gitu. Carinya jangan fokus sama dosen di kampus saja. Jadi keluar lagi begitu. Terus ya ingat pengorbanan orang tua. Jadi itu yang bisa lebih motivasi utama sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya di saat mau menyerah, ingat orang tua, pasti termotivasi tuh. Maju, harus selesai. Gitu. Kalau bisa selesai tepat waktunya. And then bagaimana tips membangun semangat belajar? Semangat belajar. Kalau senang, maksudnya tergantung kita ya. Kalau senangnya sama teman-teman, ya kumpul sama teman-teman. Karena kan kalau saya lebih suka sama teman-teman. Maksudnya belajarnya tidak sendirian. Gitu. Jadi kalau kita kumpul kan pasti yang ini punya pengetahuan apa, yang ini kan tidak semuanya sempurna ya. Jadi maksudnya kita nimbanya dari dosen, misalnya dari dosen kita terimanya 80, yang sana mungkin ada yang 20 yang kita terima, teman yang lain ada gitu kan. Terus yang teman yang lain juga, kalau saya gitu, kalau misalnya, tapi ada juga kan yang suka senang sendiri, ada juga yang suka sendiri. Kalau yang suka diskusi kayaknya lebih masuk kalau diskusi deh.
Jadi jangan tutup diri. Kalau minta saran jangan tutup diri. Jadi banyak bergaul dengan teman-teman, pasti banyak ilmu yang kita dapat. Gitu. Terus yang kita dapat ilmunya juga kita harus berbagi sama yang lain. Gitu. Jadi jangan sendirian lah, jangan sendirian. Entah itu untuk mencari ilmunya atau berbagi ilmunya, jangan sendirian. Okay, thank you for Miss Elviana to sharing your insight and experience. Your response will be invaluable for my assignment and for others interested in pursuing in the pharmacy. Your journey has provided a clear picture of what means to pursue in this noble profession. I believe your insights will greatly benefit those of us who are still learning and growing in the academic environment. Jadi perjalanan Ibu ini telah memberikan gambaran yang jelas mengenai makna profesi yang mulia ini. Terus saya percaya bahwa wawasan yang Ibu bagikan ini akan sangat bermanfaat bagi kami yang sedang belajar dan berproses di dunia akademik ini. Terima kasih Bu. Bisa satu lagi saya tambahkan, kalau sudah kerja nanti, insya Allah kalau selesai sudah kerja lagi, cintailah pekerjaan Anda. Oke, itu aja. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih.